Bab 427. Pohon roh leluhur. Leluhur kelima tetap diam tapi sedikit mengernyit. Pada saat ini, kedua tangan Diaken mayat membentuk segel lebih cepat dan lebih cepat. Kemudian mereka batuk darah, tetapi darah tidak mendarat di peti mati, itu membentuk dua darah orang. Kedua orang berdarah itu langsung masuk ke peti mati. Mayat besar melayang keluar dari peti mati disertai dengan banyak suara gesekan. Mayat ini tingginya lebih dari 100 kaki dan membusuk, ada bagian di mana Anda bisa melihat tulang putih. Beberapa belatung raksasa masih bergerak di dalam tubuh, membuatnya terlihat sangat menjijikkan. Namun, kepala jenazah disimpan dalam kondisi sangat baik, terutama di antara alis di mana kapak ungu sangat terlihat. Tepat pada saat ini, suara tenang datang dari kejauhan. Leluhur kelima immortal klan yang ditinggalkan, orang tua Chu Yunfei ini ada di sini untuk bertempur denganmu. Saat suara ini mencapai mereka, dentuman yang menghancurkan bumi datang dari luar awan hitam. Segera setelah itu, tekanan kuat muncul di luar awan hitam dan menghancurkannya. 10.000 kaki jauhnya berdiri pembudidaya Ascen dan Sekte Giok Surgawi yang matanya seperti kilat. Di belakangnya ada sejumlah besar pembudidaya dengan tatapan dingin dan mata penuh dengan niat membunuh. Mata leluhur kelima menjadi dingin saat dia melambaikan tangan kanannya dan berkata, "Bunuh." Dengan satu kata itu, semua anggota Forsaken Immoral Clan menyerang dan pertempuran dimulai. Chu Yunfei tiba di samping peti mati, memukulnya dengan telapak tangannya, dan berkata, "Sekte mayat, kalian mencari kematian." Leluhur kelima Forsaken Immortal Clan mengulurkan tangan dan menarik mayat raksasa ke tempat anggota klan memberikan persembahan mereka sebelum tangan Chu Yunfei bisa mendarat di atasnya. Dengan keras, mayat besar itu mendarat di tanah, menciptakan gelombang kejut yang menendang debu di tanah. Peti mati itu berubah menjadi debu oleh telapak tangan Chu Yunfei. Leluhur kelima dengan cepat berkata, "Aktifkan pohon reinkarnasi." Kemudian dia dengan cepat menyerbu ke arah Chu Yunfei dan melambaikan tangannya. Awan hitam dengan cepat datang dan mengelilinginya dan Chu Yunfei. Ada kilatan cahaya keluar dari dalam awan hitam serta gelombang kejut karena energi spiritual surgawi digunakan. Siapapun yang terjebak dalam gelombang kejut itu langsung berubah menjadi debu. Setelah leluhur kelima menyerang, salah satu tetua dengan cepat melompati anggota klan dan mendarat di atas mayat besar. Dia tampaknya tidak mempermasalahkan belatung di tubuhnya saat tangan kanannya terulur dan sebuah bola cahaya keemasan seukuran kepalan tangannya muncul di tangannya. Pada saat ini, salah satu mata kultivator transformasi jiwa tahap tengah menyala dan dia mengelilingi orang yang dia lawan sebelum menyerbu ke arah orang dengan cahaya keemasan. Dia berteriak, "Jatuhkan cahaya keemasan itu." Kemudian dia melambaikan tangannya dan pedang terbang keluar. Dukun 8 daun itu tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat pria paruh baya yang sedang menyerangnya. Tanpa ragu, dia menekan cahaya keemasan ke dada mayat raksasa itu. Cahaya keemasan menyala saat pedang terbang menembus dada dukun 8 daun. Wajah dukun 8 daun itu pucat pasi, tapi dia terus menekan cahaya keemasan ke dada mayat itu. Kemudian dia tertawa dan menyeka luka di dadanya. Dia menjilat darah dari jari-jarinya dan dengan cepat menyerang pria paruh baya itu. Cahaya keemasan pada mayat klan iblis raksasa menjadi cerah dan cerah. Chu Yunzi, yang melawan leluhur kelima, mengerutkan kening saat dia mundur dan berteriak, "Hancurkan mayat klan iblis raksasa itu."
Para pembudidaya di sekitarnya semuanya menyerbu ke arah mayat. Namun, anggota Forsaken Immortal Clan menghamburkan diri karena mereka tidak peduli dengan hidup mereka. Beberapa bahkan rela meledakkan diri untuk menghentikan para pembudidaya masuk. Cahaya keemasan menjadi semakin terang. Pada saat ini, mayat dari klan iblis raksasa mulai menyusut. Cahaya keemasan itu seperti tanaman di bumi, tumbuh saat menyedot nutrisi dari tanah. Proses ini berlangsung selama 10 napas waktu sebelum mayat Giant Demon Clan terkuras semua energinya dan kemudian berubah menjadi debu. Chu Yunfei keluar dari awan hitam menuju cahaya keemasan. Leluhur kelima mencibir di dalam awan hitam dan tidak berusaha menghentikannya. Ketika Chu Yunfei tiba, cahaya keemasan tiba-tiba hancur dan pohon reinkarnasi setinggi 1000 kaki muncul. Gelombang kejut yang kuat menyebar darinya dan menutupi seluruh bagian timur planet Suzaku. Ekspresi Zhu Yunfei sangat berubah saat dia dengan cepat mundur. Namun, dia terkena gelombang kejut, sehingga darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Leluhur kelima mencibir saat dia menyerbu ke arah Chu Yunfei. Mata Chu Yunfei berbinar saat dia memutuskan untuk tidak bertarung lagi. Dia keluar dari tempat ini sambil berteriak, "Mundur!" Para pembudidaya yang bertarung dengan Forsaken Immortal Clan semuanya menghela nafas dan dengan cepat mundur. Anggota klan abadi yang terlupakan hendak mengejar ketika leluhur kelima berkata, "Jangan mengejar, lindungi pohon roh leluhur reinkarnasi." Penatua Sima, yang tidak bertindak sama sekali, memandangi pohon reinkarnasi dengan cahaya misterius di matanya. Dia berkata, "Menurut kesepakatan antara kita berdua, di mana barangnya?" Leluhur kelima merenung sedikit sebelum menunjuk ke alisnya. Kemudian sebuah tato seukuran telapak tangannya terbang keluar dari antara kedua alisnya. Tato ini sangat rumit, hanya dengan melihatnya akan membuat mata Anda berputar. Namun, itu mengandung sedikit kekuatan yang sangat mendasar dan destruktif. Tato ini merupakan salah satu tato yang diwariskan para leluhur. Ketika saya mencapai tahap 9 daun, saya menyelesaikannya. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan tato itu terbang ke arah Sima yang lebih tua. Ekspresi tetua Sima menjadi serius saat dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan sebuah kotak batu giok. Kotak ini tidak mengeluarkan energi spiritual tetapi energi spiritual surgawi dan ditutupi dengan batasan yang kuat. Dia dengan hati-hati menempatkan tato di dalam kotak batu giok sebelum menghela nafas lega dan memasukkan kotak itu ke dalam tasnya. Dia kemudian tertawa dan berkata, "Leluhur kelima benar-benar menentukan. Saya berharap leluhur lainnya melakukan hal yang sama. Karena klan abadi yang terlupakan membuat janji untuk sekte mayatmu, kami tidak akan mundur dari perjanjian kami." Leluhur kelima dengan dingin menatap Sima yang lebih tua. Saat Sima tertawa, matanya berbinar dan dia tiba-tiba berkata, "Aku akan menyampaikan pesan dari ketua sekte-sekte mayatku. Di sekte mayat saya, kami masih memiliki mayat klan iblis raksasa yang pernah menebang banyak dukun 9 daun Anda. Tubuhnya sudah mencapai tahap pertengahan ascendan. Jika Anda tertarik, Anda dapat menghubungi kami kapan saja." Setelah mengatakan itu, dia bahkan tidak menunggu jawaban sebelum segera pergi. Kedua mayat diakon dengan cepat mengikuti dan mereka bertiga menghilang dari awan hitam. Adegan yang sama juga terjadi di tepi utara, selatan, dan barat benua Suzaku. Sayangnya, selain Zuxi yang berhasil menghancurkan pohon reinkarnasi di barat, selatan dan timur gagal.
Namun, pemandangan aneh terjadi di pohon utara. Sosok Situnan bergerak seperti hantu dan diam-diam memasuki kabut hitam. Tidak ada yang memperhatikan kedatangannya, bahkan leluhur keempat yang bertanggung jawab atas tempat ini. Saat pohon roh leluhur reinkarnasi mulai tumbuh, Situnan masuk ke dalamnya dan menjadi seperti parasit. Dia menyerap semua nutrisi yang dimaksudkan untuk pohon itu, menyebabkan tunas pohon roh leluhur reinkarnasi yang sangat langka runtuh. Adegan aneh ini menyebabkan semua anggota Forsaken Immortal Clan tertegun. Nenek moyang keempat yang marah harus mengorbankan tato untuk akhirnya menemukan Situnan. Situnan menertawakan leluhur keempat dengan arogan dan menghilang, hanya menyisakan suara angin. Sial, itu jahat. Jika saya tahu ini menjijikkan, saya tidak akan memakannya. Rambut nenek moyang keempat Forsaken Immortal Clan memutih dan matanya sangat merah sehingga darah hampir menetes. Dia meraung saat dia keluar dan mengejar Situnan. Situnan tidak hanya melahap pohon reinkarnasi tetapi juga roh leluhur. Ini adalah salah satu dari 5 roh leluhur yang klan abadi yang ditinggalkan menghabiskan puluhan ribu tahun untuk mengasuhnya. Setelah roh leluhur tumbuh dan kemudian digabungkan dengan mantra khusus, ia dapat memanggil tubuh roh dari kehampaan. Tubuh roh kemudian akan menyatu dengan roh leluhur untuk menciptakan dukun 10 daun. Namun, roh leluhur baru saja dimakan tepat di bawah hidungnya. Kepalanya dipenuhi amarah dan amarahnya sudah mencapai batasnya. Saya akan membunuh kamu, teriak leluhur keempat sambil mengejar Situnan seperti orang gila. Situnan melarikan diri dengan sangat cepat saat dia tertawa. Metode Suzaku generasi pertama agak tidak tahu malu, tapi lelaki tua ini menyukainya. Ketika lelaki tua ini memiliki tubuh, saya bisa mengajarkannya kepada Wang Lin dan kami berdua bisa melahap roh leluhur. Meskipun saya khawatir dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, dia tidak dapat menahannya. Saya akan membunuhmu. Raungan sengit dari seseorang yang hatinya sepertinya telah robek datang dari belakang Situnan. Kebencian yang datang dari raungan di belakang Situnan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Wang Lin sudah mendengar raungan dari kejauhan. Dia segera menyingkirkan binatang nyamuk itu dan dengan cepat terbang ke samping daripada menunggu Situnan di satu tempat. Ketika akal ilahi Situnan menyebar, dia menemukan Wang Lin dan berteleportasi kepadanya. Dia muncul di samping Wang Lin dan dengan cepat berkata, "Kamu terlalu lambat, aku akan membawamu. Ada anjing gila mengejar kita." Setelah lelaki tua ini memiliki tubuh dan telah mencerna kekuatan dari roh leluhur, saya pasti akan merebus anjing kecil gila itu. Dengan itu, dia meraih Wang Lin dan dengan cepat terbang. Kecepatan Situnan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia dan Wang Lin telah meninggalkan benua Suzaku dan sedang dalam perjalanan ke Kutub Utara. Leluhur keempat Forsaken Immortal Clan tampaknya bertekad untuk mengejar Situnan. Saat Situnan terbang, dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia sering melambat untuk memungkinkan leluhur keempat itu mengejar. Orang tua ini telah melahap roh leluhur mereka dan kemudian, setelah aku menyatu dengan tubuh itu, aku akan melahap anjing kecil gila ini juga. Ini akan sangat mengurangi waktu pemulihan. Saya akan mendapat manfaat secara pribadi dan memusnahkan dukun yang memiliki kekuatan yang mirip dengan seorang kultivator ascendan, sehingga dapat dikatakan bahwa saya tidak melupakan kebaikan Suzaku generasi pertama. Situnan tertawa. Bab 428. Tanah Api Utara Kecil.
Little Northern Flameland berada di ujung utara planet ini. Disitulah Sueyu dulu berada. Es di sini tidak pernah mencair sejak pembudidaya datang ke planet ini. Angin dingin menderu sepanjang hari dan tanah dipenuhi es. Dari kejauhan terlihat awan kabut biru tua yang melayang di sekitar area tersebut. Kemanapun kabut ini pergi, semua yang hidup akan mati. Kabut dingin ini disebut kabut 9 Li. Kekuatan alam misterius ini hanya muncul di tempat yang sangat dingin. Selain menghancurkan segalanya, kabut 9 Li memiliki efek lain yaitu menyedot apa yang tidak dapat diserapnya dan perlahan menyempurnakannya. Little Northern Flameland sangat besar. Ketika Sueyue ada di sini, mereka hanya bisa menjelajahi sepertiga tanah sebelum mereka tidak bisa melangkah lebih jauh, jadi mereka akhirnya membangun negara mereka di perbatasan wilayah ini. Namun, beberapa pembudidaya yang kuat tahu bahwa di tengah-tengah Little Northern Flameland adalah ladang es merah. Es di sana tidak dingin, melainkan api. Ini adalah kejadian yang sangat, api yang ada di dalam es membentuk kekuatan yang dapat membuat orang takjub. Dengan demikian, para pembudidaya di planet Suzaku menamakan tempat ini Little Northern Flameland. Ada beberapa pantangan kuno di negeri ini yang sudah ada sejak lama, kabut 9 Li adalah salah satunya. Ada juga pembatasan api darah. Itu tidak berpengaruh pada benda-benda tanpa darah, tetapi jika sesuatu dengan darah terkena cahaya, darah mereka akan mulai mendidih dan mereka akan mati dalam waktu 10 detik. Selain itu, ada juga es yang bisa menyerap indera dewa. Es ini membuat akal ilahi terus melemah ketika keduanya bersentuhan. Pada saat ini, di kedalaman Little Northern Flameland terbaring tubuh seorang anak laki-laki yang diselimuti oleh kabut 9 Li. Anak laki-laki itu sangat tampan, tetapi dia memiliki ekspresi berjuang. Dia kadang-kadang membuka mulutnya untuk mengeluarkan sehelai gas hitam yang akan mendorong kabut 9 Li menjauh. Namun, saat kabut 9 Li tersingkir, kabut itu akan kembali dan perlahan menyempurnakan bocah itu. Bocah ini adalah anak iblis yang telah dilepaskan oleh kepala sekte mayat Sun Tai untuk melawan leluhur klan iblis raksasa. Anak iblis ini sangat aneh. Saat itu, tubuh leluhur Giant Demon Clan dihancurkan olehnya. Kemudian leluhur klan iblis raksasa terpaksa melarikan diri dengan jiwa asalnya dan pada akhirnya menggunakan tempat ini untuk menjebak anak iblis itu. Jika bukan karena fakta bahwa Sun Tai diusir oleh kekuatan garis keturunan klan iblis raksasa, maka dengan Sun Tai yang mengendalikannya, anak iblis itu tidak akan terjebak. Asal-usul anak iblis ini luar biasa. Untuk berbicara tentang asal-usul anak iblis ini, pertama-tama kita harus berbicara tentang sekte mayat. Sekte mayat adalah sekte yang sangat besar, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekte manapun di planet Suzaku. Nyatanya, ada cabang dari sekte mayat di banyak planet. Sekte mayat adalah organisasi yang sangat besar dengan akar di banyak planet budidaya yang berbeda. Mereka terlibat dalam perdagangan tubuh dan mengumpulkan barang-barang yang asalnya misterius. Sangat sedikit orang yang tahu di mana markas sekte mayat berada karena ini rahasia. Struktur sekte mayat seperti menara, ada banyak tingkatan yang berbeda. Di dalam aliansi kultivasi, sekte mayat adalah salah satu dari sedikit yang diakui sebagai sekte resmi. Dibandingkan dengan berbagai sekte di banyak planet budidaya, sekte mayat adalah salah satu dari sedikit sekte nyata di era saat ini. Banyak pembudidaya generasi yang lebih tua tahu bahwa Anda tidak dapat dengan santai mengacaukan sekte mayat.
Dikatakan bahwa orang di belakang sekte mayat memiliki hubungan dengan runtuhnya alam surgawi. Namun, ini hanya rumor, tidak ada yang tahu apakah itu benar atau salah. Tapi, bagaimanapun juga, tidak perlu mempertanyakan seberapa kuat Kors Sek itu. Di setiap cabang sekte mayat, ada master sekte dan kepala tetua. Master sekte bertanggung jawab untuk mengelola urusan sekte sementara kepala sesepuh bertanggung jawab untuk memantau semuanya. Di dalam Kors Sek terdapat giok yang berisi informasi lebih dari 3.000 jenis tubuh. Setelah salah satu dari mayat itu ditemukan, mereka dapat ditukar dengan beberapa harta surgawi. Anak iblis itu adalah sesuatu yang diperoleh Sun Tai di planet terpencil. Tubuh anak iblis ini berada di peringkat 171 di sekte mayat. Itu memiliki akar roh tersembunyi yang belum ditentukan, itu adalah tubuh yang diciptakan oleh alam untuk dirasuki. Ketika seseorang memilikinya, itu akan mengembangkan akar roh yang cocok dengan orang itu. Sun Tai sangat senang setelah menemukan tubuh ini. Dia menyempurnakannya selama lebih dari 1000 tahun hingga akhirnya menciptakan anak iblis ini. Ia bahkan memiliki kemampuan untuk menggunakan mantra, dan hanya tubuhnya sendiri yang sudah berada di tahap pertengahan transformasi jiwa. Satu-satunya hal yang aneh tentang itu adalah bahwa ia harus disimpan di dalam formasi khusus untuk dipelihara dan tidak dapat meninggalkan formasi terlalu lama. Itulah sebabnya ketika Sun Tai pergi ke alam surgawi, dia tidak membawa anak iblis itu bersamanya. Setelah dia kembali, dia mengambilnya dan berencana untuk pergi ke planet terdekat dengan cabang Kors Sek yang besar. Dia berencana untuk menukar tubuh dengan pil pemecah jiwa peringkat 8 untuk melepaskan segel Zhouyi. Pada saat itulah Wang Lin memanggilnya, itulah sebabnya dia memiliki anak iblis untuk digunakan melawan leluhur Giant Demon Clan. Pada hari ini, di Little Northern Flameland, dua sinar cahaya melintas lebih cepat dari kecepatan suara melintasi langit. 2 orang di depan dan 1 orang di belakang. Salah satu yang di depan mengenakan jubah putih dan di bawah rambut putihnya yang tergerai adalah wajah seorang pemuda. Di samping pemuda ini adalah seorang pria parubaya. Tubuhnya besar dan dia mengeluarkan aura yang sangat arogan. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa tubuhnya tidak padat tetapi agak transparan. Orang terakhir adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan gigi terkatup rapat saat dia mengejar mereka. Wang Lin ada di antara mereka bertiga. Si Tunan melihat kembali ke leluhur keempat Forsaken Immortal Clan dan berteriak, "Kamu terlalu lambat, bocah cilik, orang tua ini harus menunggumu berkali-kali. Jika kamu tidak terbang lebih cepat, orang tua ini tidak akan menunggumu." Nenek moyang keempat sangat marah. Dia ingin menyerah berkali-kali di sepanjang jalan, tetapi setiap kali dia akan menyerah, pria parubaya itu akan berhenti untuk mengejeknya. Nenek moyang keempat menganggap ini sangat aneh, tetapi dia tidak mau menyerah. Dia memiliki teknik rahasia yang bisa dia gunakan untuk mengambil kembali roh leluhur, tetapi syaratnya adalah roh leluhur belum disempurnakan. Inilah mengapa dia terus mengejar. Mereka bertiga sangat cepat. Mereka terbang ke tengah Little Northern Flameland dan memasuki area api es. Wang Lin dapat segera melihat anak iblis di dalam api merah. Mata si Tunan berbinar. Dia berhenti, tertawa, dan melihat kembali ke leluhur keempat yang tiba dengan cepat. "Sebelum tubuh saya hancur, saya berkultivasi di tempat ini untuk waktu yang sangat lama, jadi saya memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang larangan di sini.
Situ mengungkapkan pandangan yang mengingatkan saat tangannya membentuk segel dan menunjuk ke udara. Tanah segera berguncang saat cahaya keemasan mulai berkumpul dan kemudian terbang keluar. Situ Nan tertawa saat dia meraih Wang Lin, lalu dia bergerak sejauh 1000 kaki dan melihat ke arah leluhur keempat. Saat leluhur keempat tiba, seluruh langit ditutupi oleh cahaya putih. Cahaya putih ini sangat terang dan membawa kekuatan misterius yang mendarat di tubuh leluhur keempat. Lampu merah segera muncul di bawah kulit leluhur keempat. Nenek moyang keempat mencibir. Cahaya api darah. Klan abadi yang ditinggalkannya adalah penduduk asli planet ini, jadi mereka memiliki pemahaman yang sangat baik tentang tempat ini. Dia bisa segera mengenali apa itu cahaya putih. Dia melambaikan tangan kanannya dan tato raksasa muncul di hadapannya. Tato itu berkedip dan kemudian semua lampu putih didorong menjauh dari tubuh leluhur keempat. Situ Nan berseru kaget dan matanya menjadi dingin. Dia kemudian bergerak secepat kilat menuju leluhur keempat. Leluhur keempat tiba-tiba mengangkat kepalanya ke arah Situ Nan dan melambaikan tangannya. Tato di depannya berubah menjadi benang yang berusaha menjebak Situ Nan. Situ Nan tertawa. Dia tidak mengelak tetapi melewati utas ini dan langsung memasuki tubuh leluhur keempat. Leluhur keempat berteriak, "Keluar dari sana!" Dia menamparkan dahinya dan tanaman 9 daun muncul di atasnya. Saat tanaman ini muncul, Situ Nan keluar dari nenek moyang keempat, melepaskan semua oranya, dan berteriak, "Kabut 9 li!" Kabut yang mengelilingi anak iblis itu dengan cepat terbang ke Situ Nan, menjebak mereka berdua, dan menyeret mereka ke arah api es tempat anak iblis itu terperangkap. Ini terjadi dengan sangat cepat. Hampir dalam sekejap, Situ Nan dan leluhur keempat dikelilingi oleh kabut. Pilar api es terbentuk di sekitar mereka masing-masing. Saat ini ada 3 pilar api es di dalam kabut 9 li. Situ Nan mengungkapkan ekspresi kegembiraan di dalam api es dan kemudian secara misterius keluar darinya. Dia terbang ke api es tempat anak iblis itu berada dan memasuki tubuh Wang Lin. Kabut 9 li ini adalah formasi alami, dan itu membuat perlindungan yang sempurna untukku. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk memulihkan kultivasi saya. Aku akan datang mencarimu setelah aku selesai. Anda harus berhati-hati terhadap Zuxi selama ini, jangan mati sebelum aku keluar. Suara Situ Nan keluar dari kabut 9 li. Wang Lin merenung sedikit. Dia memandangi anak di dalam kabut dan bertanya, "Kamu tidak membutuhkan aku untuk menjagamu?" Tidak dibutuhkan, kabut 9 li ini adalah perlindungan terbaik. Suara Situ Nan mengandung sedikit kegembiraan. Setelah puluhan ribu tahun, dia akhirnya memiliki tubuh lagi. Meskipun dia telah melalui banyak hal dalam hidupnya, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Para pembudidaya asing, tunggu saja. Setelah orang tua ini memulihkan kultivasinya, saya pasti akan menemukan kalian untuk balas dendam saya. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan dan dengan tenang berkata, "Kamu masih belum memberitahuku apa itu cultivation planet kristal." Kultivasi planet kristal. Sebelum saya menjadi penguasa planet kultivasi, saya juga berpikir bahwa itu adalah harta yang sangat kuat. Namun, setelah saya menjadi Suzaku generasi kedua, saya menemukan bahwa benda ini terlalu ganas. Bab 429. Rahasia Kristal Planet Kultivasi. Wang Lin mengerutkan kening sambil menunggu Situ Nan melanjutkan. Kristal planet kultivasi, itu kentut anjing.
Itu adalah sesuatu yang dibuat oleh aliansi kultivasi dan mereka memberikan satu untuk setiap negara budidaya yang mencapai peringkat 6. Menanamnya di dalam planet budidaya dan mengaktifkannya akan menyebabkan seluruh planet dikelilingi oleh kekuatan misterius. Sejak hari dibuka, makhluk hidup apapun yang lahir di planet itu akan kehilangan sebagian dari jiwanya. Sepotong jiwa ini diserap oleh cultivation planet kristal dan kekuatan absolut atas kristal diberikan kepada negara oleh Cultivation Alliance. Hehe, negara budidaya peringkat 6 seperti raja karena keberadaan kristal planet budidaya. Dengan objek ini, setiap generasi Suzaku dapat membunuh makhluk hidup apapun di planet ini kecuali orang atau makhluk itu selangkah melewati tahap ascendan dan secara paksa mengambil bagian jiwa mereka. Kalau tidak, tidak ada cara lain. Namun, spekulasi saya adalah bahwa cultivation planet crystal bukanlah rahasia di banyak planet lain dan orang-orang telah menemukan cara untuk menghadapinya atau tidak akan ada begitu banyak negara peringkat 6 yang digulingkan oleh orang-orang dari planet mereka sendiri. Tapi secara umum, cultivation planet crystal ini memberikan kendali penuh atas planet ini ke negara budidaya peringkat 6. Ketika saya menjadi Suzaku dan mengetahui tentang ini, saya diam-diam menyabotase dan menyegel cultivation planet kristal. Meski kristal masih bisa menyerap kepingan jiwa, namun tidak bisa digunakan sampai segelnya dibuka. Inilah mengapa planet Suzaku saat ini sangat berantakan, jika tidak, itu akan sekokoh drum besi. Haha. Semua Suzaku setelahku pasti membenciku karena ini, tapi aku tidak suka kristal menyebalkan itu. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, setelah dia mendengar ini, ekspresinya berubah menjadi jelek dan hatinya bergetar. Wang Lin bertanya, dengan nada serius, jadi jika Zhu Zi mendapatkan kendali atas kultivasi planet kristal, dia hanya perlu berpikir untuk membunuhku. Si Tunan berkata, ada item yang disebut Cultivation Planet Heart yang terhubung dengan Cultivation Planet Crystal. Hanya Suzaku saat ini yang memilikinya. Dia harus menyerahkan sebagian umurnya untuk mengaktifkannya dan itu akan memungkinkan dia untuk membunuh siapapun. Sepotong jiwa Anda ada di dalam kristal. Jadi jika Anda ingin memiliki masa depan yang damai saat meninggalkan planet ini, Anda harus mengekstrak jiwa Anda dari cultivation planet crystal. Maka itu berarti bahwa apa yang saya dengar tentang cultivation planet crystal yang dapat membantu Ji-Realm berkembang adalah salah. Wang Lin mengerutkan kening. Masalah ini sulit untuk dibicarakan karena saya tidak memiliki Ji-Realm untuk dipelajari. Oke, mari kita bicarakan semuanya setelah saya pulih. Wang Lin, Anda tidak perlu terlalu khawatir, saya masih di sana. Si Tunan menjadi tenang dan mulai menguasainya. Wang Lin berdiri diam. Setelah sekian lama, matanya menjadi dingin. Bagaimana mungkin hidupku ada di tangan orang lain? Tidak heran begitu banyak negara budidaya mengkhianati Suzaku saat klan abadi yang terlupakan muncul. Tidak heran Zhu Zi ingin memusnahkan negara budidaya peringkat 5 yang bisa menjadi peringkat 6. Jadi inilah alasan di balik itu semua. Jika Zhu Zi masih bisa mengendalikan cultivation planet crystal, maka situasinya sekarang tidak akan seperti ini. Dengan serangan dari semua kultivator di planet ini, Forsaken Immortal Clan akan berada dalam bahaya musnah. Jika Zhu Zi dapat mengendalikan cultivation planet crystal maka dia dapat dengan mudah mengambil bendera jiwa 1 miliar jiwa dari senior Dutian daripada menunggu sampai sekarang. Kultivasi planet kristal.
Naduo tidak punya alasan untuk membohongiku, tapi nadanya saat itu juga penuh dengan ketidakpastian. Sosok Wang Lin menghilang dari Little Northern Flameland. Hal terpenting saat ini adalah mendapatkan cultivation planet Crystal dan mengambil bagian jiwaku itu. Kemudian saya akan meninggalkan planet ini untuk menemukan All-Seer 1. Dengan kekacauan planet Suzaku saat ini, itu tidak cocok untuk berkultivasi. Namun, saya masih perlu melakukan beberapa persiapan sebelum itu. Bendera jiwa 1 miliar jiwa telah melemah, jadi saya perlu melakukan perjalanan lagi ke medan pertempuran asing untuk menangkap jiwa yang berkeliaran dan melihat apakah mereka dapat digunakan untuk membantu mengisi kembali bendera jiwa. Jika memungkinkan, saya akan menangkap beberapa pemakan jiwa untuk digunakan sebagai jiwa utama. Ketika saya melakukan itu, kekuatan bendera jiwa 1 miliar jiwa akan pulih. Juga, ada sebotol kecil darah dari leluhur Giant Demon Clan. Botol itu sangat penting bagi tubuh asli saya yang masih berada di bulan. Itu dapat memungkinkan tubuh asli saya menggunakan teknik dewa kuno. Orang yang memohon bantuan di bawah sekte mayat di Zhao pastilah leluhur pendiri klan iblis raksasa. Saya harus pergi ke sana untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan lebih banyak darah. Sayangnya, jumlah energi spiritual yang dibutuhkan tubuh asli untuk mencapai tahap bintang 4 tidak terbayangkan. Saya juga membutuhkan aura dewa kuno dewasa yang akan sangat sulit didapat. Di klan dewa kuno, beralih dari 3 bintang menjadi 4 bintang adalah ritus peralihan. Begitu tubuh asli membuat terobosan, maka menurut ingatan yang saya warisi, itu akan cocok dengan seorang kultivator ascendan. Tuosen di dalam tanah dewa kuno juga merupakan masalah besar. Jika dia meninggalkan tanah dewa kuno, hal pertama yang akan dia lakukan adalah menemukanku. Dengan kultivasi saya saat ini, bahkan dengan tubuh asli saya bukan tandingan Tuosen. Bahkan jika si Tunan juga bertindak, hasilnya akan sama. Bagaimanapun, Tuosen mewarisi kekuatan Tusi, dan selama puncaknya Tusi adalah dewa kuno bintang 8 yang dapat menghancurkan planet dengan telapak tangannya. Wang Lin mengerutkan kening. Tuosen selalu menjadi duri di hatinya. Salah satu alasan dia ingin segera meninggalkan planet Suzaku adalah karena Tuosen. Aku harus kembali ke Chu untuk mengirim Zhou pulang. Mata Wang Lin berbinar saat dia berbalik dan terbang ke arah Chu. Sepanjang jalan, langit hampir seluruhnya tertutup awan hitam. Awan hitam dipenuhi dengan anggota Forsaken Immortal Clan. Mereka menggunakan awan hitam untuk terbang cepat menuju benua Suzaku. Semakin Wang Lin melihat, semakin cemberut dia. Meskipun dia membenci Zhu Zi, dia tetaplah seorang kultivator. Sepanjang jalan, dia membunuh anggota Forsaken Immortal Clan yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, jumlahnya terlalu banyak, jadi dia harus menyerah dan menyembunyikan dirinya saat dia terbang menuju Chu. Hampir semua negara budidaya peringkat 3 telah dihancurkan atau jatuh di bawah kendali Forsaken Immortal Clan. Semua anggota klan abadi yang terlupakan berkumpul di benua Suzaku saat pertempuran kedua dengan negara Suzaku dimulai. Selama perjalanan ke benua Suzaku, klan Forsaken Immortal menyerang semua orang di jalan. Sejumlah besar negara budidaya peringkat 4 telah jatuh di belakang mereka. Seluruh planet berlumuran darah. Semakin sedikit pembudidaya yang muncul di langit planet Suzaku dan awan hitam sepertinya selalu ada di langit.
Serangan yang telah dipersiapkan oleh Forsaken Immortal Clan selama puluhan ribu tahun akhirnya meledak dengan kekuatan penuh di planet Suzaku. Negara Suzaku segera memulai serangan balik sengit mereka saat pertempuran kedua dimulai. Qian Feng ditunjuk sebagai pemimpin pertempuran ini, jadi semua pembudidaya harus mendengarkan perintahnya. Sejumlah besar pembudidaya dikirim ke berbagai tempat untuk melawan klan abadi yang ditinggalkan. Setiap negara budidaya peringkat 5 menjadi medan pertempuran. Seluruh planet bergetar dan akan runtuh akibat perang ini. Namun, negara Suzaku tidak cukup kuat untuk melawan, sehingga terus terdesak. Hampir setiap hari sejumlah besar pembudidaya tewas dalam pertempuran. Pada saat yang sama, satu demi satu berita mengejutkan menyebar dari para pembudidaya yang berhasil melarikan diri. Semua sekte dari negara budidaya tinta air peringkat 5 telah berpindah sisi. Negara budidaya peringkat 5 Peoni telah berpindah sisi. Negara budidaya Qin peringkat 5 telah beralih sisi. Pengkhianatan 3 negara budidaya peringkat 5 seperti 3 pukulan pengisap ke negara Suzaku yang sudah mundur. Akhirnya, negara Suzaku harus menarik garis pertahanan mereka kembali ke benua Suzaku. Namun, berita yang lebih mengejutkan menyebar. Berita ini menyebabkan hati setiap kultivator di planet Suzaku bergetar. Kakak magang junior Suzaku generasi ini, yang kalah dalam pertarungan memperebutkan gelar Suzaku, Yun Kuei-shi, muncul. Dia tiba-tiba muncul di medan perang yang sama dengan Zhuxi dan melakukan serangan diam-diam padanya, menyebabkan Zhuxi terluka parah. Identitas Yun Kuei-shi adalah nenek moyang kedua Forsaken Immortal Clan. Wang Lin mendengar ini ketika dia kembali ke Chu. Kejutan di hatinya tak terlukiskan. Dia punya firasat bahwa Yun Kuei-shi akan datang mencarinya. Namun, satu orang menemukan Wang Lin sebelum Yun Kuei-shi. Pada hari ini, Wang Lin baru saja membuka susunan transfer kuno. Tujuan dari arai ini adalah Chu. Saat dia berjalan ke barisan, Wang Lin berhenti dan berbalik untuk melihat ke kejauhan di mana dia melihat seorang pria kekar mengenakan topi jerami mendekat. Kakak Wang, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah kamu masih mengingatku? Pria kekar itu berhenti 10 kaki di depan Wang Lin dan melepas topi jeraminya. Di sisi timur benua Suzaku, ekspresi leluhur Ascendan Sekte Langit-Langit sangat jelek. Sebelumnya dia terkena gelombang kejut dari roh leluhur dan ditinggalkan dengan luka yang terpaksa dia tekan. Kemudian pertempuran dengan klan abadi yang terlupakan dimulai, jadi dia tidak punya waktu untuk beristirahat sebelum kembali berperang. Dalam pertempuran 3 hari lalu, leluhur kelima muncul sekali lagi. Selama pertempuran mereka, luka-lukanya pecah dan dia terpaksa melarikan diri. Dia kembali ke Sekte Giok Surgawi karena dia memutuskan bahwa sampai lukanya sembuh, dia tidak akan membantu Zhuxi. Jika sampai pada itu, saya akan meninggalkan planet ini. Dengan tingkat kultivasi saya akan menjadi pembangkit tenaga listrik di planet kultivasi manapun. Melihat bahwa Sekte Giok Surgawi sudah terlihat, Chu Yunfei tiba-tiba berhenti dan melihat ke kejauhan. Seseorang berjalan dari Cakrawala. Orang ini mengenakan jubah merah, wajahnya sudah tua, dia mengeluarkan aura kuno, dan tekanan yang kuat bisa dirasakan darinya. Dia berhenti 20 kaki di depan Chu Yunfei dan menatapnya. Kakak Chu, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Apakah semua orang masih baik-baik saja? Mata Chu Yunfei menjadi serius saat dia melihat orang itu dan berkata, Yun Kuei-shi.
Pria tua berjubah merah itu mengangkat kepalanya, menghela nafas, dan berkata, "Jadi sepertinya saudara Chu masih mengingatku." "Lupakan, Kakak Chu, kali ini aku datang untuk memberimu saran, tinggalkan planet Susaku." Yun Kuezi saat ini tidak memiliki jejak dari dirinya yang berantakan sebelumnya. 1. Saya mengganti nama Tian Yunzi menjadi Olsir. Dia adalah lelaki tua yang setuju untuk menerima Wang Lin sebagai murid selama 100 tahun jika Wang Lin dapat mencapai planetnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.